Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru dan adik-adik pelajar di mana saja berada. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru dari Kemenkeu bahwasanya tahun 2022 nanti Kemenkeu akan naikkan cukai rokok dan ini akan mulai berlaku di Januari. Salah satu alasan Kemenkeu menaikkan cukai rokok ini adalah menjauhkan pelajar dari rokok. Nah, sebelum kita bahas kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan siswa atau pelajar di masyarakat yang banyak sekali mengkonsumsi atau menggunakan rokok, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan memang di dalam dunia pendidikan. Bahkan dimulai dari jenjang SD hingga ke jenjang SMA, ini banyak sekali kasus-kasus yang ditemukan oleh Bapak Ibu guru, baik itu merokok di lingkungan sekolah maupun dijumpai di masyarakat. Dan ini tentu menjadi hal yang harus dijauhkan, ya, mengingat bahwa kurikulum yang dirancang pemerintah sekarang ini adalah kurikulum dengan penguatan karakter. Nah, tentu salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjauhkan pelajar dari rokok adalah dengan cara menaikkan harga cukai rokok. Itu salah satu dasarnya, selain juga tentunya untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, terkait dengan ini, berikut penjelasan rinci dari Kemenkeu. Kebijakan cukai hasil tembakau untuk tahun 2022 dan hari ini Bapak Presiden telah memberikan arahan mengenai keputusan ini yang sudah diputuskan juga dan digodok bersama dengan Bapak Menko Perekonomian dengan berbagai menteri-menteri yang terkait. Saya akan menyampaikan 5 hal, yaitu kebijakan cukai, urgensi dari sisi kesehatan dan konsumsi, dukungan dari kebijakan fiskal terhadap rokok, dan kemudian pokok-pokok kebijakan cukai dan pokok-pokok kebijakan untuk cukai elektronik. Saya mulai dulu dengan kebijakan cukai. Seperti diketahui bahwa kebijakan cukai hasil tembakau selalu menyangkut 4 hal yang semuanya sangat penting, yang perlu untuk terus diseimbangkan. Yang satu adalah mengenai pengendalian konsumsi rokok, di mana cukai merupakan instrumen halaman 4 untuk mengendalikan diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Dan menurut RPJM 2020-2024, kualitas sumber daya manusia juga salah satu indikatornya adalah menurunkan prevalensi merokok, terutama untuk anak-anak usia 10 hingga 18 tahun, yang ditargetkan mencapai 8,7% pada tahun 2024. Kita melihat dari sisi prevalensi anak yang merokok yang tadinya 7,2% naik menjadi 9,1% tahun 2018. Oleh karena itu, kita mencoba untuk menurunkan kembali sesuai dengan target RPJM atau Riskesda untuk mencapai di 8,7%, turun dari 9,9%, 9,1% tahun 2018. Dan kita melihat cukai memang menjadi salah satu instrumen yang sangat menentukan. Pada tahun 2019, di mana kita tidak menaikkan cukai rokok, kita melihat maka prevalensi merokok anak langsung meningkat lagi dari 9,1 ke 9,9. Sesudah kita melakukan kenaikan dari sisi cukai cukup besar, maka terlihat penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Tarif cukai rokok memang mendorong agar rokok semakin tidak terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kita lindungi, yaitu anak-anak, kelompok miskin. Harga per bungkus rokok dalam hal ini dilihat dari indeks kemahalannya yang tadinya pada tahun 2015 adalah
10,6% atau 13.117 telah meningkat menjadi 21.428 atau 12,7% dari indeks kemahalannya. Makin mahal berarti makin tidak bisa dijangkau dan itu tujuannya untuk mengurangi. Dan kita lihat konsumsi rokok memang memiliki elastisitas terhadap harga. Dalam hal ini penurunan dari konsumsi setiap tahun sejak 2015 hingga 2018 yang menurun setiap tahun 1,6 atau 1,3%. Kemudian waktu 2019 kita tidak melakukan kenaikan, terjadi konsumsi rokok yang meningkat yaitu 7,4% positif. Dan kita kemudian melakukan kenaikan cukai kembali dan langsung menurunkan jumlah konsumsi rokok domestik sebesar minus 9,7 pada tahun 2020. Untuk XKT, yaitu sigaret kretek tangan, Bapak Presiden meminta kenaikan melebihi 5%. Jadi kita menetapkan 4,5% maksimum dan masing-masing terlihat di sini, sedangkan kenaikan tarif rata-rata cukai Bapak Presiden memberikan arahan antara 10 hingga 12,5, kita menetapkan di 12%. Di sini dilihat untuk tahun 2021 dan nanti yang akan berlaku di 2022 dengan kenaikan rata-rata 12%. Dan ini kelihatan untuk yang SKT, kelompok yang biru muda, baik yang jenis 1A, 1B, 2, dan 3, yang biru muda paling bawah, kenaikannya adalah 3,5, 4,5, 2,5, dan 4,5%. Sedangkan untuk yang SKM jenis kategori 1, kenaikannya 13,9%, SKM 2A 12,1%, SKM 2B 14,3%, SPM 13,9%, SPM 2A 12,4%, SPM 2B 14,4%. Jadi terjadi perbedaan kenaikan yang memang cukup tinggi antara yang mesin dengan yang menggunakan tangan. Di dalam hal ini kita melihat ekspektasi dengan kenaikan cukai ini maka produksi rokok akan menurun dari 320 miliar batang menjadi 310 miliar batang. Indeks kemahalannya naik dari 12,7 ke 13,7 dan dalam hal ini 13,78, prevalensi dari anak-anak merokok turun dari 8,97 ke 8,83. Jadi makin mendekati target di dalam RPJM sebesar 8,7. Tabel ini menunjukkan kenaikan harga jual eceran, yaitu dari yang SKM 1 1.700 per batang, atau kalau per bungkus harga SKM sigaret kretek mesin 34.020 akan naik menjadi 38.100 atau HJE per batangnya naik menjadi 1.905. Tarif cukainya 985, naik dari 865. Nah, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.